Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Islam dan penerapan IPTEX membahas tentang fikih air. Yang dimana beranggota kelompok Zara Gea dengan NIM 2023-050, Diva Aprilia dengan NIM 2023-077, Dastina Fidanitami dengan NIM 2023-082, dan Titis Kurnia dengan NIM 2023-087. Pendahuluan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Air memiliki posisi yang penting dalam ajaran Islam, terutama dalam konteks ibadah seperti wudhu dan mandi wajib. Fikih air membahas ketentuan air yang dapat digunakan untuk bersuci. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX mendukung pemanfaatan air secara bijak dan efisien sesuai syariat. Pengertian fikih air. Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis. Sedangkan fikih air merupakan kajian hukum Islam tentang jenis-jenis air dan penggunaannya dalam bersuci atau tahara. Tujuannya adalah memastikan kesucian secara fisik dan spiritual sebelum ibadah. Jenis-jenis air dalam Islam. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air yang dalam keadaan aslinya belum tercampur dengan benda lain dan belum berubah sifatnya. Air mutlak ini suci dan mensucikan, sehingga bisa digunakan untuk berwudu, mandi, dan menghilangkan najis. Contoh air mutlak antara lain yaitu air hujan, air laut, air sungai, dan air sumur. Yang kedua yaitu air musyamas. Air musyamas adalah air mutlak yang telah mengalami perubahan sifatnya karena terpapar panas matahari. Namun perubahan tersebut tidak menghilangkan sifat airnya sebagai suci dan mensucikan. Air ini masih bisa digunakan untuk bersuci, namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya apakah tetap sunnah atau tidak. Yang ketiga yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu, mandi, maupun menyiram najis. Air ini tetap suci namun tidak lagi mensucikan, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau mandi. Yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah tercampur dengan najis dan berubah sifatnya menjadi najis. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis maupun untuk berwudu atau mandi. Adapun syarat air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, suci dan menyucikan, di mana air tersebut tidak najis dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Contohnya, air hujan, air sumur, air sungai, dan air laut. Yang kedua, tidak berubah warna, bau, atau rasa karena najis. Air tidak boleh berubah warna, bau, atau rasanya karena tercampur najis. Jika salah satu sifatnya berubah akibat najis, maka air tersebut tidak sah untuk bersuci. Yang ketiga, jumlahnya cukup atau tidak mudah ternajis. Jika air sedikit, kurang dari 2 kulah atau setara dengan 270 liter, maka mudah terkena najis. Air 2 kulah atau lebih tidak dihukumi najis kecuali ada perubahan salah satu sifatnya karena najis. Keterkaitan Islam dengan IPTEX. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX dianggap sebagai alat untuk menjaga dan memakmurkan bumi atau khilafah. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, justru mendorong umatnya untuk memanfaatkan IPTEX dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan. Teknologi digunakan dalam alat penyaring air, keran otomatis wudhu, dan konservasi air. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selanjutnya adalah penerapan IPTEX dalam fikih air. Yang pertama, teknologi penyaringan dan desalinasi, mengubah air laut menjadi air layak pakai. Yang kedua, sistem daur ulang air, mengurangi pemborosan air dan menjaga ketersediaannya. Yang ketiga, sensor kualitas air, menjamin air tetap suci dan layak digunakan untuk ibadah. Yang terakhir yaitu teknologi konservasi, yaitu menyimpan air hujan untuk keperluan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nyatanya yaitu masjid-masjid modern menggunakan sistem sensor otomatis keran wudhu untuk menghemat air. Pesantren dan lembaga Islam menerapkan sistem penjernihan air untuk keperluan mandi dan wudhu. Yang ketiga, program wakaf air di daerah kekeringan menggunakan teknologi pompa tenaga surya.
Selanjutnya, prinsip etis dalam penerapan ipteks. Yang pertama, kita dilarang melakukan israf atau berlebihan dalam penggunaan air meskipun air yang kita miliki itu berlimpah. Yang kedua, yaitu kita wajib menjaga keseimbangan alam. Setiap teknologi yang digunakan harus tetap mempertahankan kelestarian sumber air dan ekosistem di sekitarnya. Yang ketiga, penerapan ipteks harus berorientasi pada kemaslahatan umum, yaitu memberi manfaat seluas-luasnya untuk umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tantangan penerapan ipteks dalam fikih air. Tantangan dalam penerapan ipteks untuk pengelolaan air meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya air dan biaya teknologi yang tinggi. Solusinya adalah dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman, inovasi teknologi yang lebih efisien, dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan. Hikmah dan nilai Islam. 1. Menjaga air sama dengan menjaga amanah dari Allah. 2. Islam mengajarkan hidup bersih, hemat, dan berkelanjutan. 3. Ipteks bukan bertentangan dengan agama, justru mendukung pelaksanaan syariat. 4. Menjaga air merupakan bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah. 5. Pengelolaan air yang baik mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ajaran Islam. Dalil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah. Kesimpulan, air memiliki peran vital dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Fikih air memberikan pedoman tentang jenis dan syarat air yang sah untuk bersuci. Islam mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ipteks, untuk menjaga dan mengelola air secara efisien dan sesuai syariat. Dengan pemahaman fikih yang kuat dan dukungan ipteks, umat Islam dapat menjaga kesucian diri dan lingkungan secara berkelanjutan. Demikianlah isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.